Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Sandria, berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 19042173. Di sini, saya mempunyai dosen pengampu, Bapak Iip Permana STMT. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia. Kita masuk ke poin yang pertama. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawannya, menurut Weather and Davis tahun 1996. Yang kedua, penilaian kinerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya, menurut Mondi tahun 2008. Dan yang ketiga, penilaian kinerja melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat dari para bawahan, rekan kerja, atasan, manajer lainnya, dan bahkan karyawan itu sendiri, menurut Schuller and Jackson tahun 2006. Kita lanjut. Praktek manajemen kinerja. 1. Mengidentifikasi tingkatan kinerja yang diharapkan. 2. Mengukur kinerja individual, kemudian mengevaluasi. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap kinerja individual. Yang keempat, memberikan bantuan sebagaimana diperlukan. Yang kelima, memberikan imbalan atau disiplin berdasarkan kinerja. Kita lanjut. Manfaat penilaian kinerja. 1. Sebagai perbaikan kinerja. 2. Penyesuaian kompensasi. Yang ketiga, penempatan karyawan. Yang keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Yang keenam, mendeteksi kelemahan proses staffing. Yang ketujuh, mendeteksi ketidaktepatan informasi. Yang kedelapan, mendeteksi kesalahan desain jabatan. Yang kesembilan, menjamin kesempatan kerja yang setara. Yang kesepuluh, mendeteksi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik bagi Departemen Sumber Daya Manusia. Kita lanjut. Mengapa melakukan penilaian? Yang pertama, sebagai memelihara potensi kerja. Yang kedua, untuk meningkatkan prestasi kerja. Yang ketiga, menentukan kebutuhan akan pelatihan. Yang keempat, dasar pengembangan karir. Yang kelima, dasar pemberian dan peningkatan balas jasa. Yang keenam, membantu program pengadaan tenaga kerja. Yang ketujuh, membantu mekanisme umpan balik dan komunikasi. Kita lanjut. Faktor-faktor penilaian kinerja. Yang pertama, kuantitas output. Yang kedua, kualitas output. Yang ketiga, jangka waktu output. Yang keempat, kehadiran di tempat kerja. Yang kelima, sikap kooperatif. Yang keenam, loyalitas. Yang ketujuh, tanggung jawab. Yang kedelapan, kepemimpinan. Yang kesembilan, kerjasama. Dan yang terakhir, kesepuluh, inisiatif dan kreatif. Beberapa syarat penilaian kinerja. Yang pertama, harus didasarkan pada hasil analisis jabatan. Yang kedua, harus standar dan formal. Yang ketiga, standar harus dikomunikasikan kepada karyawan sebelum periode penilaian. Yang keempat, data yang digunakan harus objektif dan tidak terkontaminasi. Yang kelima, pengukuran harus pada dimensi kerja yang spesifik. Yang keenam, waktu yang dinilai adalah perilaku, maka penilai harus punya cukup waktu untuk melakukan observasi. Yang ketujuh, untuk meningkatkan reliabilitas perlu ada lebih dari satu penilai. Yang kedelapan, penilaian yang ekstrim perlu dilengkapi dokumentasi keberlakuan. Yang kesembilan, para karyawan harus diberi kesempatan meninjau hasil penilaian terhadap mereka. Selanjutnya, para penilai raters harus dilatih untuk mencegah diskriminasi dan agar mampu menilai secara konsisten. Dan yang terakhir, penilaian harus sering dilakukan, paling tidak setahun sekali. Kita lanjut. Metode penilaian kinerja. Yang pertama, penilaian yang berorientasi pada masa lalu atau mencakup rating scale, checklist,
critical incident technique, skala penilaian berjangkar berlaku, observasi dan tes unjuk kerja, metode perbandingan kelompok. Dan yang kedua, penilaian yang berorientasi pada masa depan mencakup penilaian diri sendiri, manajemen by objektif, penilaian secara psikologis, dan assessment center. Kita lanjut. Penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri adalah penilaian pegawai untuk diri sendiri dengan harapan pegawai tersebut dapat mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang. Pelaksanaannya, organisasi atau atasan penilai mengemukakan harapan-harapan yang diinginkan dari pegawai, tujuan organisasi, dan tantangan-tantangan organisasi. Berdasarkan informasi tersebut, pegawai dapat mengidentifikasi aspek-aspek perilaku yang perlu diperbaiki. Lanjut. Evaluasi penilaian. Evaluasi penilaian kinerja adalah proses pemberian umpan balik kepada pegawai yang sedang dinilai dalam upaya memberikan masukan tentang aspek-aspek yang harus diperbaiki. Pendekatan evaluasi penilaian yaitu yang pertama, evaluation interview adalah memberikan umpan balik tentang unjuk kerja masa lalu dan potensi masa depan. Yang kedua, tell and solve efforts menggambarkan keadaan unjuk kerja pegawai dan meyakinkan pegawai untuk berperilaku lebih baik. Yang ketiga, tell and listen method artinya memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memberikan alasan, mempertahankan yang sudah dilakukan, mengatasi reaksi dengan membimbing pegawai untuk berperilaku lebih baik. Dan yang terakhir, problem solving approach atau mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi pegawai dalam pekerjaannya melalui pelatihan, coach, dan konseling. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah dan jangkal, saya mohon maaf. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk mengomen jika ada kesalahan. Terima kasih.